Kalau aku udah capek, contoh ya Kak, aku nih capek banget nih hari ini. Aku udah handle banyak. Tapi gara-gara aku ketergila-gila sama duit, dalam keadaan sangat lelah sekalipun, aku tuh masih terima Kakak gitu. Mungkin di hari itu Kakak kan sangat senang karena yes aku diterima langsung dalam keadaan ini. Aku chat langsung nurut, dia langsung nerima aku gitu. Karena manusia tuh hanya menitik beratkan di dirinya. Ketika kebutuhan dia pengen banget, orang nih harus selalu standby dan ada. Tanpa berpikir kondisi orang ini kan, yang penting harapan manusia pada umumnya gitu kan. Jadi dinormalisasi lah. Padahal kalau di bidang jasa Kak, mohon maaf banget nih. Beda kalau barang ya, stok barang. Contoh, aku butuh motor atau mobil hari ini. Motor sama mobil itu bisa kita kirimkan karena apa? Kalau memang stoknya ada. Dia nggak akan berubah dalam bentuk fitnya, cara berpikir, titik fokus, hati, perasaan, dan ketika dia menghandle. Ketika di bidang jasa nih, mohon perbedaannya lain, mohon maaf nih, beda. Kis di bidang jasa ya, kita harus memfokuskan dari ujung kepala sampai kaki kita. Selain tubuh, pikiran kita, hati, semuanya. Itu semua kita mesti fokuskan. Nggak sembarang cuman, aku udah capek nih sebenarnya hari ini. Oh lihat, duit nih datang, ya kan. Chatting orang, nggak mau deh aku tolak. Walaupun aku capek banget dan aku akan menghandle Kakak dalam keadaan tidak fit itu. Yang ngerasakan di sini. Lalu Kakak datang tuh, bagi Kis tuh aku tuh nggak berguna. Percuma. Kenapa? Aku cuma butuh duit itu doang. Yang penting duit ada di tanganku, masalah layanan aku nggak peduli. Mau aku lagi capek banget kek, lagi apa kek, nggak ada urusan. Yang penting duit Kakak udah berpindah ke tanganku, paham nggak? Nah, kebanyakan orang itu udah menormalisasi hal kayak gini di bidang jasa. Di bidang jasa. Jadi bedakan ya, karena di kita nih ada yang namanya barang dan jasa penawaran. Kalau penawaran barang, ayo Kak, Kakak beli sendal. Sebanyak-banyaknya ambil nggak apa-apa. Tergantung stok kita, selama masih ada bisa kirim sendal, ya kan? Tapi ini masalahnya jasa nih, jasa. Beda itu. Jadi kadang orang-orang pengen, intinya dia diturutin, orang nurut sama dia, kapanpun ininya, langsung gitu. Nanti lama-lama bakal sadar kok. Sadarnya apa? Ketika kita mengeluarkan sesuatu, pasti kita sebenarnya punya harapan sesuatu feedback yang tepat kan, sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Itu pasti. Hidupnya kan transaksional. Maksudnya kenapa transaksional? Karena dalam hal bekerja atau dalam hal Kakak sampai mau mengeluarkan sejumlah rupiah dari yang Kakak punya gitu. Kecuali Kakak memang niat sedekah. Kan beda cerita nih, ada orang fakir miskin, ada apa, memang niatnya sedekah aja nggak dapat apa-apa ya nggak masalah di sana. Tapi ini kan ada momen di mana ketika kita niatnya transaksional. Ada hal yang seharusnya bisa kita dapatkan manfaat dari apa yang sudah kita keluarkan. Menurut Kis di sana, kalau kita niatnya bekerja, menurut Kis ya, niat bekerja artinya kita take and give di sana. Itu sebuah transaksional, bukan sedekah itu. Beda, nggak bisa. Sedekah ya sedekah aja, transaksional ya transaksional. Kita harus tahu momen ini kita sedang apa nih. Kalau memang niat sedekah ya sedekahkanlah kepada penerima yang tepat. Kalau niatnya transaksional ya itu tadi. Tiap orang kan beda-beda. Di Palangkaraya Kak Kisnya. Ini boleh cek di sini. Ini IG Kis I Kis By. Palangkaraya Kalimantan Tengah, ini IG-nya ya. Jadi di sana nggak ada postingan tapi ada story tentang eye massage-nya Kis, price list tentang massage atau jasa LC-nya Kis ada di situ juga. Kelihatan di sana. Jadi kenapa Kis storyin di sana supaya buat teman-teman yang di sosial media bisa cek. Buat yang butuh langsung ke nomor WA. Nomor WA-nya ada di bio IG ini. Pastikan buat teman-teman yang chatting ke WA itu orang-orang yang memang sudah fix mau reservasi ya. Bukan untuk basa-basi, mohon maaf banget. Jadi kalau mau basa-basi boleh di sini aja kayak tanya sesuatu atau apa. Kan Kis siaran tiap hari di Bigo ini. Buat teman-teman yang mau challenge juga Diamond Bigo, Kis juga terima. Kis sebagai seorang official host, kontennya Kis kan seksi dance atau joget seksi. Sebagai host keindahan sejak tahun 2016. Cuman beda, kalau dulu kan kita satu lagu itu 1000 diamond, kalau sekarang 2000 diamond satu lagu. Jadi buat teman-teman yang mau sok atau silahkan. Buat yang mau naik ke Komal atau video call saat Kis siaran juga boleh, itu 2000 diamond. Buat follow back juga bisa, itu 2000 diamond berlaku 30 hari. Jadi semua di room ini dimulai dari 2000 diamond.
Jadi buat teman-teman yang mau chatting ke nomor WA itu tadi antara 3 hal. Yang pertama, yang berhubungan dengan challenge di Bigo Live ini karena Ki sebagai official host. Yang kedua, pijat atau massage Ki sebagai terapisnya di Kota Cantik Palangkaraya ini. Yang ketiga tentang jasa LC atau teman kencannya. Hanya 3 hal. Terima kasih ya. Di real gua boleh. Kalau kakak butuhnya di real, kan kakak katanya orang Palangkaraya nih tadi. Itu malah gampang kak. Kalau orang Palangkaraya justru banyak yang berlangganan sama Kis. Cuman mereka ketika kumpul bersama temannya mereka sering bingung kenapa cara Kis nge-treat satu orang ke yang lain beda. Nah itu tadi Kis sudah jelaskan ya. Mohon kerjasamanya untuk kita pahami bahwa baca dulu. Ketika Kis ngirim format reservasi, lalu Kis mengirimkan price list. Di price list itu ada bacaan kak. Sampai akhir dibaca dulu pelan-pelannya. Jadi ada jam buka, jam last order, di bawah ada note catatan kecil. Itu semua itu Kis buat. Untuk apa? Untuk dibaca supaya nggak tanya ulang-ulang. Dibaca nanti kalau misalnya udah kakak chatting, Kis kirimkan price list, Kis kirimkan format reservasi. Kalau udah dibaca rasanya cocok, tinggal diisi nama, mau tanggal berapa, mau jam berapa. Nanti perhitungan Kis kirimkan totalnya, kakak tinggal transfer ke rekening BCA. Sudah terdaftar itu, tinggal kita kapan ketemunya. Kakak tinggal pilih mau apa. Kakak datang ke rumah ini boleh, kakak panggil ke hotel boleh, atau panggil keluar juga, semuanya ada masing-masing itu. Semua bisa. Cuman memang agak beda aja. Yang paling terjangkau, kakak datang sini karena Kis nggak perlu effort untuk kemana-mana. Jadi untuk orang awal biasanya dia datang ke sini dulu gitu. Untuk tahu cocok apa enggaknya. Bagusan ke sini dulu. Kalau Kis sarankan sih gitu ya. Supaya nggak terlalu banyak keluar biaya. Ya kan, menurut Kis lebih bagus kakak ke sini dulu. Kenapa Kis selalu menyarankan hal yang paling terendah dulu, ibarat kayak spesifikasi itu kalian yang paling ini dulu, paling standar, basic. Karena bagi Kis pribadi, Kis juga pengen kita sama-sama nyaman. Hidup itu kan bukan cuma tentang oh selesai di satu hal, terus nanti ke depan kita kayak udah gitu. Ya memang, Kis tidak akan pernah menghubungi siapapun. Orang yang udah datang ke Kis selesai itu memang Kis gak akan pernah ngubungin. Ketika kakak yang butuh Kis, kakak bisa hubungin Kis kapanpun. Dan Kis siap melayani kakak gitu ketika memang sudah reservasi. Tapi menurut Kis, kerja kan bukan cuma sekadar ya selesai gitu. Enggak. Ada gimana caranya kita bisa membangun hubungan. Menurut Kis ya. Jadi Kis tuh punya prinsip di dalam hidup, ya nggak tahu ini orang yang datang tuh ngerasain apa tidak. Yang jelas bagi Kis, Kis tuh selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal apapun, pertemanan, percintaan, keluarga, dan bahkan dalam hal pekerjaan. Kita mesti berikan yang terbaik itu. Orang-orang sendiri yang akan ngerasain bahwa oh dia itu berarti memang bukan hanya mengejar uang. Uang ini butuh kak. Semua manusia di dunia ini mau dia kaya, mau dia susah. Apalagi yang susah kan. Orang kaya aja dia butuh masih tetap masalah uang sampai kapanpun. Tapi bagi Kis, belajarlah untuk tidak silau dengan uang. Uang itu hanya sebuah alat. Menurut Kis. Jadi Kis selalu pasti memfokuskan bukan di sana dulu. Tapi gimana caranya ketika kita bertemu fokusnya tuh ke orangnya gitu. Kalau kakak nanya, kalau bukan fokus uang kenapa mesti pembayaran di awal? Karena nggak mau rugi lah. Ibarat waktu kita kak, ketika kakak sudah membooking atau mereservasi 1 jam di hari itu, artinya prepare-nya tuh udah dari jauh jam. Ketika kita mempertahankan sebuah kualitas, tidak mungkin kakak misalnya bilang jam 7, jam 7 baru Kisnya mau kalang kabut nggak jelas gitu. Mohon maaf bukan Kis banget kalau kayak gitu. Kakak jam 7, aku dari sore bisa jam 3 atau jam 4 tuh aku udah prepare semua. Kupastikan dalam keadaan nyaman. Karena itu yang dibutuhkan. Kis selalu memikirkan apa yang orang butuhkan ketika orang memilih jasa kita. Enggaknya